wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh sobat hijau dimanapun berada. Saya sedang bersama Pak Erik Teguh Permiantoro. Beliau adalah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor, atau lebih dikenal dengan Direktur PDLKWS pada Direktorat Jenderal PKTL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi Pak Nunu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, kita buka masker Pak Erik karena kita sudah menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Dan Sobat Hijau dimanapun berada, pada kesempatan ini, bincang pagi ini kita akan sedikit mengupas tentang ibu kota negara, tentu dari perspektif lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana kita ketahui, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga proses persiapan, pembangunan, penyelenggaraan Ibu Kota Negara sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dan untuk itu, maka pemerintah juga telah melakukan berbagai kajian, termasuk kajian lingkungan hidup dan penyusunan berbagai rancangan perencanaan. Untuk itu, maka pada kesempatan ini topik kita akan lebih mengupas tentang kebijakan lingkungan hidup, khususnya KLHS bersama Pak Erik Permiantoro. Pak Erik, boleh dicerahkan buat kami semua, seluruh Sobat Hijau, mengenai kebijakan lingkungan yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Nunu. Jadi dengan Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, itu menjadi momentum penting bagi kita, terutama bagi LHK ya, bagaimana kita bisa membangun peradaban ekologis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita pelajari, kita amati, kita cermati berbagai macam muatan-muatan regulasi di Undang-Undang IKN itu, aspek-aspek lingkungan itu tersebar di batang tubuh, mulai dari konsep dasar, asas, prinsip, dan ruang lingkup kegiatan terkait dengan aspek lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk juga di dalam rencana induk. Rencana induk yang kita disusun untuk Ibu Kota Negara sebagai dokumen perencanaan terpadu bagi pemerintah daerah khusus Ibu Kota Negara maupun kementerian lembaga dalam proses persiapan, kemudian pembangunan, kemudian pemindahan dan penyelenggaraan IKN itu memuat berbagai macam aspek-aspek lingkungan yang diintegrasikan dari hasil proses KLHS. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu memang sudah benar-benar terintegrasi di dalam proses KLHS. Jadi rencana induk sendiri itu visinya kalau kita baca di dalam konteks di dalam batang tubuh Undang-Undang 3 tahun 2022 maupun rencana induk adalah kota untuk semua. Jadi kota dirancang dengan konteks kota yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Ada 8 prinsip dan 24 KPI di situ. Dan di beberapa 8 prinsip dan 24 KPI itu ada beberapa yang memang inline dengan aspek lingkungan hidup dan kehutanan. Selaras dengan alam, kemudian net zero emission, kemudian juga circular economy dalam berbagai macam aspek, maupun juga berketahanan tadi. Itu beberapa konteks yang memang. Dan Ibu Kota Negara sendiri dibangun dengan konsep 3 prinsip pendekatan penting. Forest City, Spong City, dan juga Smart City. Nah, di sini kita memberikan banyak landasan bagi kita LHK untuk memberikan langkah-langkah operasional di dalam konteks-konteks pembangunan IKN ke depan. Dari 3 tadi ada Forest City, kemudian Spong City, dan Smart City. Smart City, bisa dijelaskan itu? Jadi konsep Forest City adalah satu, sesuai dengan asasnya adalah bahwa hutan-hutan tropis Kalimantan itu menjadi struktur ruang utama yang akan membentuk IKN. Jadi pembangunan infrastruktur ekologis itu akan menjadi penopang utama pola ruang bagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang sifatnya man-made. Jadi KLHK punya tugas amanat untuk membangun infrastruktur ekologis ya. Jadi mempertahankan dan memperkuat dengan konsep Forest City. Nah, Spong City itu juga basisnya hutan sebenarnya. Karena bagaimana kita bisa memanen air hujan. Jadi hutan dengan berbagai macam infrastruktur ekologinya, lahan basah, mangrove itu akan didaya gunakan untuk kita bisa
memanen air hujan untuk ibu kota negara. Nah, smart city sendiri di sini LHK dalam konteks kita KLAS itu nanti berbagai macam aspek-aspek environmental monitoring itu bisa dilakukan dengan pendekatan teknologi. Jadi bagaimana kita bisa memantau berbagai macam aspek lingkungan, kualitas air, kemudian juga ada satwa liar segala macam. Nah, itu penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk bagi kita LHK sendiri. Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Tadi disampaikan ada struktur dokumen perencanaan, Pak Erik ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua posisi KLHS dengan struktur dokumen perencanaan yang sedang atau telah dibuat, Pak Erik. Jadi di bagi LHK sendiri ini ibu kota negara menjadi momentum penting sebenarnya. Jadi pasca pengumuman tanggal 26 Agustus tahun 2019 ya, itu dokumen lingkungan, dokumen resmi IKN yang pertama bisa dikatakan sebagai KLAS yang disusun oleh LHK tahun 2019. Nah, berdasarkan dokumen tadi, Bu Menteri pada tanggal 14 Januari 2020 menyampaikan laporan hasil KLAS kepada Bappenas. Jadi itu sebagai langkah awal preliminary environmental assessment terkait dengan aspek lingkungan. Start point-nya di situ. Starting point-nya di situ. Dan itu menjadi bagian penting dari lampiran 2 di Undang-Undang 3 nomor 2000. Jadi sudah diakomodir juga itu? Sudah diakomodir dan disebutkan secara literal di dalam lampiran 2 tentang rencana induk hasil KLAS KLHK. Nah, kemudian tahun 2020 sebagai bagian dari konteks penyusunan master plan atau rencana induk itu juga disusun oleh KLHS yang lebih rinci, lebih detail, menjabarkan lebih lanjut dari KLHS yang disusun pada tahun 2019. Dan hasil KLHS tadi beserta master plan menjadi bagian tidak terpisahkan dari muatan-muatan di batang tubuh maupun rencana induk. Nah, selanjutnya karena rencana induk adalah dokumen perencanaan terpadu, itu menjadi basis bagi tadi dikatakan proses pemindahan, pembangunan, kemudian juga persiapannya dari persiapan pembangunan pemindahan dan dengan ibu kota negara. Nah, dengan konteks ini maka rencana tata ruang baik RTR KSN di tingkat yang 256 maupun RDTR di kawasan inti pemerintahan itu wajib nanti dilengkapi dengan KLAS yang lebih rinci dan detail. Yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian nanti dan juga nanti rencana induk dengan berbagai macam aspek menjadi poin penting dalam konteks penyusunan rencana tata lingkungan dan bangunan RTBL. Yang lebih detail urban design lah di konteks ini. Nah, dalam konteks ini juga LHK sudah menyusun konsep penjabaran lebih rinci operasional tentang konsep forest city tentang ibu kota negara. Ada beberapa prinsip dan parameter yang nanti ke depan bisa menjadi basis pengembangan berbagai macam standar regulasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, itu kurang lebih. Dan nanti sebagai tindak lanjut dari berbagai macam KLAS sudah melingkup berbagai macam aspek lingkungan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu akan diterjemahkan lagi lebih detail dalam konteks operasional lewat penyusunan dokumen lingkungan untuk berbagai infrastruktur. Jadi nanti ada langkah-langkah operasional yang mendetailkan aspek-aspek lingkungan dari sifatnya makro yang sudah ada di Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi aspek-aspek pelindungan lingkungan hidup, termasuk aspek lingkungan hidup itu di tingkat tataran-tataran yang sangat mikro, di level tapak proyek di berbagai infrastruktur IKN melalui penyusunan dokumen lingkungan. Dalam waktu dekat apa yang akan dibuat dari? Jadi yang sedang berproses sekarang adalah untuk rencana tata ruang KSN IKN yang akan menjadi bagian perpres yang pertama. Nah, tapi sebelum itu juga secara beriringan juga akan disusun perpres tentang rencana induk yang lebih detail, menjabarkan rencana induk yang ada di lampiran 2 di Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan itu skalanya 150.000 dan dari berdasarkan rencana induk tadi sedang disusun RTR KSN untuk 256.000. Itu rencana tata ruangnya dengan skala yang lebih detail kurang lebih 25.000 nanti itu konteksnya. Dan selanjutnya setelah itu ada RDTR KSN, urban design juga disusun dan juga untuk beberapa kegiatan terhadap pembangunan infrastruktur juga penyusunan dokumen menjadi bagian penting nanti untuk memperkuat aspek LHK di tingkat tapak tadi. Pak Erik, pertanyaan terakhir ini saya kira sudah mencerahkan kita semua. KLHS itu kan ada mandat di Undang-Undang 32 2009 ya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan secara jelas dan gamblang juga dijelaskan tentang definisinya. Lalu kalau tadi disampaikan secara rinci oleh Pak Erik, sebetulnya mengapa sih harus KLHS? Jadi yang pertama itu ada 3 aspek penting ya. Pertama di aspek legal yuridis.
Jadi KLAS itu tidak hanya disebutkan di Undang-Undang 32, tapi juga berbagai peraturan perundangan sektor. Ada peraturan Ya, Undang-Undang Tata pelaksanaannya Ruang. begitu. Jadi ada tidak hanya Undang-Undang 32 dengan PP 46-nya, dan juga kita punya Permen 69, tapi juga di berbagai peraturan perundangan sektor seperti Undang-Undang Tata Ruang itu mewajibkan KLAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam yang berfungsi sebagai instrumen untuk perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan terkait setiap pembuatan KRP. Jadi mulai proses KLAS, kita ingin menjamin, memastikan berbagai dokumen perencanaan IKN itu memang memperhatikan 3 aspek penting keberlanjutan. Pertama, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan juga terkait dengan keselamatan mutu hidup dan kesehatan masyarakat. Jadi aspek-aspek penting keberlanjutan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara kepentingan planet ataupun biosfer, kemudian juga people ataupun society, dan juga ekonomi ataupun prosperity itu diseimbangkan. Nah, itu konteksnya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Erik, Pak Direktur PDLKWS, Sobat Hijau dimanapun berada. Penjelasan dan informasi yang disampaikan oleh Pak Direktur PDLKWS saya kira cukup mencerahkan kita semua. Dan kita sebagai warga negara tentu harus turut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses yang disebutkan tadi, persiapan, pembangunan, pembinaan, dan penyelenggaraan IKN sebagaimana Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sampai ketemu di edisi dan tematik yang lain, tentu masih di tema besar Ibu Kota Negara. Pak Erik, kita berikan salam untuk Sobat Hijau dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.